Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Ari Susmilawati. Saya merupakan CGP Angkatan 10 yang bertugas di SD Negeri 4 Pejarakan Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran saya kali ini adalah CGP dapat membuat kesimpulan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang didapat selama mempelajari modul 2.3. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau pembelajaran baru yang diperoleh adalah pada modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yang telah saya lakukan adalah pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul 2.3 ini, saya merasa cemas karena merasa tidak akan mampu untuk memahami dan mengaplikasikannya. 2. Saya merasa gembira. Saya sangat gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 3. Optimis. Saya optimis akan mampu mengaplikasikannya di sekolah. 4. Tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya menjadi tertarik belajar modul ini lebih mendalam lagi. Nah, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah saya bisa berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching dengan alur TIRTA dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya adalah setelah mempelajari modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, dimulai dengan mampu mempraktikkan proses coaching dengan alur TIRTA baik sebagai coachee maupun pengamat. Saya juga dapat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dan asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pembahasan yang kedua dalam koneksi materi kali ini adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Dalam implementasinya, saya selalu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching bisa diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mampu mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, tapi juga sebagai cara meningkatkan kompetensi guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi juga ada percakapan pra-observasi, percakapan pasca observasi, dan ada tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Dalam implementasinya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga muncul wawasan baru juga sangat penting. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh pada lahirnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid yang sangat penting diterapkan di sekolah. Untuk mewujudkan guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu harus memahami perkembangan siswa secara menyeluruh baik dari aspek kognitif, juga memahami karakter dan sosial emosional siswa. Dengan itu, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan potensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran berpihak pada siswa. Dalam hal ini, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP juga sangat perlu. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru.
Berdasarkan dua tantangan tersebut, saya memunculkan alternatif atau solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat rapat agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Kedua, solusi yang lain yaitu dengan memberikan contoh praktik kucing dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas di sekolah. Nah, pembahasan yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Nah, jika dikaitkan dengan pengalaman masa lalu yang pernah saya alami, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan itu hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai untuk guru saja. Nah, jika masa lalu tersebut dikaitkan dengan penerapan di masa mendatang, maka ke depannya kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dari peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jika dikaitkan dengan konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah sebenarnya modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Mana pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik kuci yang memaksimalkan potensi kuci agar menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindful yang dilakukan agar suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan kucing pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan coaching. Nah, pada modul ini, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP adalah faktor utama pelaksana supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan bagi guru. Kucing yang diberikan kepala sekolah akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Suasana dijadikan sarana membangun kebersamaan sekolah, yang mendukung dijadikan sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan lancar. Demikian presentasi yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Om Santi 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 Om.